Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi ini saya ditemenin oleh narasumber yang ganteng, Bapak Firman Apandi. Ganteng. Kalau cantik repot soalnya. Iya Pak, cantik cukup saya, Bapak ganteng. Iya. Kan? Bapak ini dari Surabaya jam berapa Pak tadi? Dari Surabaya kebetulan kemarin. Oh kemarin. Ya, dari Surabaya kemarin sore Bu. Kemarin sore. Kemarin sore. Berarti sudah di Jakarta sebenarnya dari kemarin ya Pak ya? Kemarin sore. 2 kali tes antigen dong Pak? Berangkat dari Surabaya sekali, tadi pagi sekali. Nggak sakit Pak? Ya ini pusing agak sebetulnya. Air matanya keluar kalau antigen ini. Sakit ya Pak ya? Sakit, cukup sakit. Tapi saya antigen nggak sakit Pak. Mungkin takut kali Pak dokternya ini, jadi lumayan gitu. Mungkin hidungnya tebal kali Bu. Bisa juga Pak, karena udah terlalu sering kali ya. Jadi teman-teman semua, pemirsa semuanya, kenapa hari ini kami tidak menggunakan masker ya, kecuali kru ya, kru di depan saya semuanya menggunakan masker, tapi kru juga sudah melakukan antigen. Jadi setiap minggu sebelum acara, saya host dan narasumber serta semua kru kita melakukan tes antigen. Ya, jadi insya Allah semuanya di sini steril ya Pak ya. Ya, insya Allah aman ya. Amin. Oke. Di sebelah saya lelaki ganteng ini namanya Pak Firman Apandi. Pakai P ya Pak ya? Pakai P. Pakai P. Beliau adalah Direktur Utama PT Pansaki Berdikari Bersama. Ya. Nah, jadi beliau adalah CEO. Sekaligus pemegang saham nggak Pak? Iya, kebetulan sekaligus pemegang saham. Oh, ya. Berapa persen Pak? Ya ada lah Bu. Oh ada. Kasih saya sedikit gitu berapa persen gitu Pak? Boleh nanti ngomong di belakang ya. Jadi gak enak badan. Saya kebanyakan saham Pak. Iya. Kalau setiap yang saya jadi narsum ngasih saya saham, kebanyakan saham saya. Kayaknya enak jadi Bu Ina ini ya. Iya. Seperti kita tahu Pak Firman Apandi ini selain sebagai Direktur Utama ya, CEO PT Berdikari. Pansaki Berdikari PT Pansaki Berdikari Bersama ya. Kantor di Surabaya. Kantor di Surabaya. Di Surabaya. Jadi datang pagi ini khusus untuk belak-belakan bersama Betul, Apli. karena diundang dengan Bu Ina yang cantik ini kan. Makasih Pak, kalau saya ganteng bahaya juga. Yang ganteng saya aja ya Bu ya. Terus dibolak-balik sampai episode selesai gitu kan. Ada yang menarik dari perusahaan Bapak sebenarnya. Tapi sebelum ke perusahaan Bapak, saya mau tanya personal Bapak dulu. Waduh. Iya. Bapak udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Bu. Punya istri Pak? Istri ada. Berapa Pak? 1 saja Ibu. Nikah resmi? Alhamdulillah resmi di KUA. Cuma saya nggak bawa surat nikahnya ini. Saya nggak punya surat nikah Pak. Pengakuan Bapak udah cukup. Udah punya anak Pak? Anak saya kebetulan 2 tapi nomor 1 semua. 2 tapi nomor 1? Iya nomor 1 semua. Tolong diceritain, ini nggak jelas nih. Anaknya 2 tapi nomor 1 semua. Kembar Ibu. Oh ya, kembar. Jadi bukan istrinya 2 tapi anaknya 2 tapi nomor 1 semua kan. Oh semoga nggak berencana nambah ya Pak. Jadi istri kembar enggak ya Pak ya. Oh anaknya kembar. Iya alhamdulillah kembar. Oh, berapa usia Pak? 7 tahun bulan Maret ini. 7 tahun bulan Maret. Ya. Laki-laki? Perempuan. Perempuan dua-duanya? Dua-duanya perempuan. Kembar? Berarti Bapak punya 3 perempuan di rumah yang akan mencerewetin Bapak setiap hari ya? Waduh, bukan tiap hari lagi, tiap jam. Saat, tiap jam. Semoga istrinya nonton, jadi Ibu dibilang cerewet Bu. Hati-hati ya Bu. Tadi tolong di skip aja. Nih Pak, terkait dengan jabatan Bapak sebagai seorang CEO perusahaan direct selling itu kan yang memakan waktu pasti luar biasa ya ke daerah. Rutinitas Bapak apa sih? Sebagai seorang Bapak dulu, bukan sebagai CEO. Seorang Bapak ya tentunya mendidik anak untuk pendidikan yang terbaik tentunya. Jadi tiap pagi itu ya bangunin anak buat sholat, terus untuk belajar, hafalan seperti itu. Ya kurang lebih gitu-gitu aja sih Bu, kalau tiap paginya. Setelah itu olahraga, terus berangkat ke kantor, biasanya seperti itu. Kecuali kalau rumah jam berapa Pak? Kurang lebih sekitar jam 8, jam 9 biasanya. Pulang lagi ke rumah? Pulang lagi, gak tentu. Kalau memang ada ketemu sama relasi ya bisa sampai malam. Tapi kalau memang gak ketemu ya sebelum maghrib itu sudah pulang. Sebelum maghrib. Setiap hari? Tapi seringnya memang agak pulangnya malam sih. Senin sampai Minggu atau Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat. Karena biasanya saat ini Sabtu Minggu itu kadang-kadang kita ke luar kota, ketemu dengan member, seperti itu. Terus ketemu dengan calon-calon mitra yang ingin tanya informasi tentang Pansaka ini, seperti itu sih. Oh, jadi sebenarnya waktu Bapak tuh buat kantor Senin sampai Minggu ya? Iya.
ya itu nggak enaknya jadi pengusaha kan. Iya betul Pak. Iya. Tapi orang rumah nggak komplain Pak? 3 bidadari Bapak itu nggak komplain? Alhamdulillah, yang komplain sih mungkin anak-anak ini. Jadi kalau memang berangkat ke kantor itu selalu didrewelin, dipegang-pegang seperti itu. Tapi ya kita kasih pengertian. Oh oke. Itu sih. Bu Ina. Nggak pernah komplain sampai parah. Pokoknya pilih kerjaan atau pilih mami atau apa enggak gitu ya Pak ya? Enggak. Cuma sering di video call aja, dicek, ayo di mana. Berarti ada rasa nggak percaya tuh Pak? Enggak, kangen aja sih mungkin Bu ya. Kangen apa tahu atau Ya. antara kangen atau Bapak pernah nakal ketahuan ya Pak? Enggak sih Bu. Semoga ya Pak. Iya. Oke, kalau Saya anak baik-baik Bu kebetulan. saya harus percaya Pak. Iya, karena saat harus ini percaya, Bapak, Bu. iya, karena Bapak narasumber saya. Kalau nggak percaya Bapak ngamuk, Bapak pulang. Kan repot sayanya. Iya. Terus kalau misalnya Bapak di luar kota tuh komunikasi tetap ada ya sama keluarga gitu. Tetap ada alhamdulillah. Atau mereka nggak dibawa juga gitu Pak? Enggak. Kadang-kadang kalau misalnya ada mau liburan sekalian dibawa seperti itu ya. Kalau memang nggak ada acara di rumah nggak ada banyak tugas dan sebagainya saya bawa. Kadang-kadang seperti itu. Seperti itu. Tapi seringnya sih sendirian. Seringnya sendirian. Sendirian, tapi kan ada Pak Ishak, Pak Sandi Ya, kan yang sama Pak nemenin kan. Sandi, sama tim yang lain biasanya. Nggak sendiri seperti beneran itu. sendiri kan? Nggak. Kalau curiga tuh Pak, kalau Bapak beneran sendiri Bapak tuh mau kerja atau mau apa gitu loh. Karena sendiri kan. Tapi repot. juga pernah sendiri sih Bu. Tapi kalau sendiri saya nggak kemana-mana Bu. Kalau sendiri nggak mau, jadi nggak keluar. Maksudnya nggak ke tempat yang aneh-aneh gitu lah ya. Saya Bu, nggak ngomong ke sana loh Pak. Saya cuma tanya kalau sendiri Bapak tuh gimana? Itu loh. Iya. Jadi luar biasa Bapak ini, sebelum bertanya Bapak udah backup jawaban duluan. Iya. Sebelum ditanya lebih jauh kan. Nah, gitu. Ya. Saya siapkan plannya dulu. Ini kayak marketing plan ya Pak. Jadi Bapak udah siapin tahapannya. Iya. Terkait dengan keseharian Bapak, hobi Bapak apa sih sebenarnya selain cari uang? Saya hobinya ini sih baca buku sama olahraga aja. Olahraga. Dulu waktu masih umur di bawah 30 tahun saya seringnya sepak bola seperti itu. Sukanya seperti itu. Cuma sekarang kan sudah Itu kan setengah 3 bayar tahun gitu Pak. ya. Sekarang belum Pak, belum setengah bayar. Iya. Kan udah 30 Menjelang, plus, Bu. baru menjelang Iya. Pak. Hobinya apa Pak olahraganya? Kalau Pak Kani itu kan kemarin waktu diwawancara dia ngakunya hobinya berkuda Pak. Padahal yang berkuda anaknya gitu kan. Oh, gitu. Bapak gimana main bola? Ternyata Saya main bola sih. Main bola ternyata tetangga Bapak yang main bola. Oh enggak, saya sendiri. Bapak memang hobi main bola. Dari kelas 6 SD main bola. Oh, Ini saya punya hobi baru berkuda itu lagi latihan. Oh, lagi Iya, latihan. Kuda beneran Pak? Bukan Kuda betulan. Bukan kuda lumping ya Bu. Saya nggak ke sana loh Pak, tapi berpikir juga. Ya mungkin juga ada hobi kuda lumping sekarang. Kuda lumping aja nggak pernah saya lihat kadang-kadang. Oh Bapak mulai belajar berkuda. Kenapa Pak pengen berkuda? Pingin aja waktu COVID ini kemarin terus ada temen yang infoin pengen coba karena ya ini saya pengen coba belajar berkuda sama sebelumnya sudah pernah olahraga manah, latihan manah seperti itu. Kan sunahnya kan 3 berenang, berkuda sama manah gitu kan. Tapi berenangnya kan sudah bisa. Manahnya ya agak melebar kalau pakai busurnya. Jadi ya, mending berkuda lagi gitu. coba. Paling nggak semua udah kan dicobain ya. Dapat pahala kan di situ. Walaupun niat ya Pak Walaupun ya. niat. Walaupun nggak diseriusin. Iya. Kalau baca, Bapak hobi baca juga, baca apa Pak? Baca buku tabungan atau apa? Atau Nah baca itu buku nikah? buku tabungan kok kurang terus ini kadang-kadang repot juga. Biasanya kan kalau hobi baca tuh bukunya yang buku yang bermanfaat. Iya. Saat ini kan bermanfaat biasanya buat laki-laki tuh bukunya buku nikah sama buku tabungan kan Pak ya. Kok buku nikah nih aneh ya Bu Ina, nggak ada expirednya gitu kan. Oh, jangan sampai ya Bu ya. Oh, iya, Expirednya kalau kita dipanggil mungkin. Nah bisa Iya, jadi betul. Pak gitu. Jadi kalau boleh tahu buku apa yang rajin Bapak baca? Saya kebanyakan buku-buku leadership sih. Oh terkait dengan kerjaan. Iya, terkait dengan kerjaan, buku-buku leadership. Kalau Bapak udah nyinggung ke people kerja. skill seperti itu. Oh people skill seperti apa ya. Jadi bisa diterapkan di Betul. bisnis Bapak ya. Sekarang kita mulai masuk ke bisnis Bapak. Ini saya dengar Bapak dulu namanya sebelum Pansaki itu ada Forjovem. Sebelum Pansaka ya. Ya sebelum Pansaka itu ada Forjovem. Iya, betul. Itu dari bahasa Portugal ya Pak ya. Iya, artinya bahasa Portugal. pemuda. Artinya pemuda. Kalau Forjovem berarti 4 pemuda. Betul. Sekarang 2 hilang, pemudanya tinggal 2. Tinggal 2. Bapak dan Pak Dengan Sandi. Pak Sandi. Ini yang 2-nya kemana nih Pak kalau boleh tahu Pak? Yang 2-nya kebetulan ini
mereka punya pandangan lain tentang bisnis. Jadi mereka visinya sudah berbeda, akhirnya ya kita memutuskan bercerai. Iya, bercerai dengan baik-baik. Bercerai dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Kenapa harus bercerai, Pak? Kenapa tidak ada penyamaan visi ke depannya gitu? Ya karena memang tidak bisa disamakan lagi, Bu. Nggak bisa disamakan lagi, visinya sudah berbeda jauh. Berarti ini terlalu prinsip nih, Pak? Terlalu prinsip, betul. Terlalu prinsip. Sudah beda jauh dan daripada nanti di belakang malah hancur berantakan gitu kan. Kan karena dalam membangun satu bisnis kan bukan hanya butuh kita butuh partner yang memang bisa satu visi. Pertama. Terus kedua ya kita nyaman gitu kan. Tapi kalau nyaman visinya beda-beda kan juga repot juga. Jadi dua hal ini juga harus menyatu, ya? Betul, dua hal ini juga harus kita butuhkan dalam membangun satu bisnis. Ibarat air dan minyak ya Pak. Betul. Emang visi Bapak apa sih sampai bisa berbeda gitu sama yang dua pemuda itu? Kalau visi kita sendiri membangun direct selling ini adalah kita ingin bantu member itu dengan maksimal. Jadi kita ingin bantu masyarakat, ekonomi masyarakat ini juga bisa lebih maksimal seperti itu. Jadi kita inginnya secara jangka panjang. Jadi bukan sekedar kan banyak orang bikin bisnis MLM katanya cuma sebentar-sebentar, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bahkan ada yang sebelum itu sudah hilang gitu loh. Kita ingin karena For Jovem waktu itu sudah 2015 ya kita mulai, 2018 kita pisah, sudah 3 tahun dan ini banyak mitra-mitra yang memang menggantungkan masa depannya sepertinya dengan PT Pansaki, dengan For Jovem. Nah kalau misalnya kita bubar kan, wah ini sangat sayang sekali seperti itu. Jadi kan kita juga punya tanggung jawab moral sama mereka. Karena saya juga suka lihat teman-teman itu, mitra-mitra mereka bertumbuh seperti itu. Jadi ya udah ini harus kita teruskan. Luar biasa. Gimana caranya biar ini bisa jangka panjang seperti itu sih. Setelah bercerai dengan dua pemuda tadi, ya, itu ada gimana Pak? Ada jatuh bangunnya atau gimana? Ya pastinya ada jatuh bangun karena kita harus menarik kepercayaan mitra-mitra lagi karena dipikir kalau ownernya pecah terus perusahaannya pecah seperti itu kan. Jadi ini kan, enggak ya? Enggak. Jadi cuma bercerai, yang dua meninggalkan perusahaan tapi dengan baik-baik ya. Iya dengan baik-baik. Sekarang tinggal Bapak dan Pak Sandy. Berarti bukan For Jovem lagi ya, tapi bukan, itu Jovem. Enggak ada tunya juga. Enggak ada juga. Ya, jadi Jovem. Nanti kalau tuh akhirnya jadi satu lagi, Bu. Berapa? Jangan sampai dong, nanti Pak. Kalau tuh terus ketambahan satu orangnya jadi 3, 4, 5 jadi enggak usah pakai nomor-nomor. Jadi enggak usah pakai For Jovem. Ya, Jovem aja. Jadi pakai Jovem aja. Waktu itu pakai Jovem aja. Pakai Jovem aja. Setelah For Jovem, kemudian dua bercerai, ganti nama jadi Jovem aja. Iya. Katanya ganti nama lagi nih, Pak. Ya, jadi dengan waktu itu kita bangun 2018 kita setelah pisah tadi dari For Jovem jadi Jovem, terus 2 tahun kita menggunakan nama Jovem ini. Sampai 2021 awal. 2015 berdiri. 2015 berdiri, 2018 cerai. 2018 Agustus. Itu kita bercerai. Kemudian terus berubah Jovem itu sampai 2021 awal. Pakai Jovem, sekarang berubah lagi jadi sekarang di Pansaki. Pansaka. Ya. Kalau Pansaki itu nama PT-nya. PT Pansaki. Kenapa memilih nama Pansaka, Pak? Karena dengan nama Pansaka ini lebih sesuai dengan visi kita, karena kita ingin benar-benar perusahaan ini adalah kelihatan brand lokalnya. Jadi yang kita pakai adalah nama Pansaka itu kan apa artinya lokal Pansaka, gitu loh. Kalau kita sebetulnya ngambilnya kan dari sang saka ya. Saka itu kan besar seperti itu, panya itu menyeluruh. Jadi lebih sesuai dengan visi kita. Menyeluruh. Jadi dengan apa namanya? Selama ini kan mungkin brand lokal kayaknya nggak diperhitungkan, maksudnya tidak bisa berkembang di luar negeri dan sebagainya. Nah kita pengen punya visi, salah satunya bagaimana caranya brand lokal ini bisa berkembang juga di luar negeri juga. Pengennya seperti itu, visi kita seperti itu. Amin. Bismillah ya Bu, mudah-mudahan. Semoga. Kita mohon dukungannya juga dari Apri. Bapak ini benar pengusaha apa Ustadz sih? Tadi olahraga sesuai sunnah. Sekarang ya begitu kan, juga gitu. Usaha itu kan juga harus ibadah juga. Bu. Harus balance. Betul, ya, harus balance juga. Luar biasa iya. Bapak ini. Kan belajar sama Bu Ina. Saya ngajinya udah jarang Pak, yang ngurusin podcast terus gitu kan. Nah, dari perceraian dengan dua pemuda tadi itu Pak, sehingga berubah nama jadi Jovem. Itu produknya ada perceraian juga atau enggak? Produknya enggak, produknya tetap sama ya. Produknya tetap sama, bahkan ada beberapa yang bertambah. Bapak jual apa sih?
Kita jual minuman kesehatan ya, kolagen seperti itu. Nama produknya Blueberry. Saat ini ada 6 produk. Ada 6 produk. Ada 6 produk. Bagus dari Pak kolagen. marketnya. Alhamdulillah marketnya cukup kita bisa dapat market dari produk-produk ini. Karena dapat market itu ya akhirnya kita teruskan aja. Kebanyakan user atau orang join baru sih Pak. Kebanyakan selama user pandemi inilah. Kebanyakan user. Berarti bagus ya. User. Tapi hoak Pak. Kalau saya belum coba produk Bapak itu hoak loh sebenarnya. Iya, harusnya Kalau kirimkan. Bapak nggak bawa loh. Iya, harusnya saya bawa, cuma kemarin datanya keburu-keburu Ibu. Oh gitu. Betul. Pak Ibu Sandy Ina juga udah nggak ngingetin. Pak Sandy udah saya bilangin loh, kalau Pak Firman kesini bawain produk gitu loh. Ya, jadi siap. biar nggak hoak faktanya Pak. Siap. Kan enak tuh bisa dipajang. Berarti nanti ada podcast episode kedua. Bisa diatur, bisa diatur. Dengan Pansaka. Ya. Ya, Tuh, khusus Pansaka minta podcast satu jam gitu ya Pak. Iya, boleh. Yuk ini jualan produk ya di marketing. Wani Piro. Cerita produk Bapak lagi dong, bestsellernya apa? Kemudian selama pandemi itu apa sih yang sudah Bapak lakukan pasti ada CSR kan? Iya. CSR Bapak tuh apa? Terus leader-leader Bapak tuh gimana sama pandemi? Apakah drop atau justru malah giat melakukan penjualan promo secara online? Selama pandemi ini yang paling laku adalah produk Blueberry sama JT sih. Itu yang kolagen tadi. Yang kolagen tadi, yang Kenapa? JT Dia itu antioksidan, imun atau apa? di kolagen tuh ada antioksidannya juga kan. Dan kolagen kita kebetulan kolagen dari sapi Bu, bukan dari ikan. Jadi kolagen dari sapi itu memang untuk tubuh, bukan buatannya untuk kulit. Produk lokal ya? Produk lokal. Itu ngambilnya di pabrik Surabaya atau dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Wah berarti Bapak sangat membantu UMKM. Ini kalau Pak Sandiaga Uno nih lihat pasti salut nih Pak. Iya, mudah-mudahan nanti UMKM. saya kirim linknya ke Pak Sandi. Oke, bisa. Ini. Kirim aja Pak biar jadi Pak Sandi tolong didengarkan nanti ya Pak ya. Tapi Pak biasanya ya ini kendala untuk produk lokal itu adalah komposisi yang di copy paste. Paham lah ya maksudnya. Karena ketika satu pabrik yang Bapak gunakan misalnya ya, laku gitu ya produk Bapak. Kemudian dia akan menciptakan brand yang berbeda dengan produk yang sama. Ada kekhawatiran itu enggak Pak? Tentunya sih ada, tapi saya pikir gini Bu, tergantung nanti bagaimana kita membranding produk-produk tersebut kan. Karena memang bagaimana kita membangun brandnya, brand image-nya seperti itu. Dan kembali lagi, walaupun mungkin ada produk-produk yang komposisinya sama, itu kita bisa melihat dengan komposisi yang sama, brand beda, tapi kita bisa mungkin ya tadi ada quality yang lain, mungkin komposisi-komposisi yang lain misalnya. Kan tidak mungkin semuanya sama sih, ada beberapa nutrisi mungkin yang berbeda gitu. Dan alhamdulillah kita dapat produsen yang cukup fair, dia amanah gitu. Karena memang waktu 2015 itu beliau juga lagi merintis sampai akhirnya punya pabrik cukup besar seperti itu. Dan komitmennya cukup bagus untuk PT Pansaki ini. Saya bersyukur sekali. Oke. Berarti kalau itu Pak boleh tahu dari semua produk yang Bapak jual itu yang best seller tadi 2 produk itu ya? Blueberry sama green shake sebetulnya. Cuma untuk pandemi kemarin green shake. Ya. Shake kocok. Green shake. Iya, Itu untuk ini apa namanya? Detox untuk turun berat badan seperti itu. Oh, itu boleh tuh Pak dikirimin ke saya tuh Pak. Saya suka. Saya mau ngomong gitu tadi sungkan Bu. Kenapa Pak? Ya, lihat postur tubuh kita nggak turun-turun gitu. Oh, enggak Pak, kalau Bapak ngomong begitu postur Bapak postur pengusaha Pak. Oh gitu. Jadi ya? kita tuh harus selalu pede. Saya begini karena postur pengacara Pak. Betul, Bapak tuh postur pengusaha. Kalau misalnya postur pengusaha kurus kering Pak, ini menderita jadi pengusaha. Gitu loh Pak. Ya kan? Itu pembenaran ya Bu ya? Iya, kalau badan saya kecil nanti orang ini pengacara kurus kering berarti bayarannya murah. Kan performanya nggak bagus Pak. Siap. Jadi nggak usah takut Pak. Harus saya gemuin lagi nih. Nggak usah Pak, kalau itu udah cukup keterlaluan kalau harus digemukin lagi. Itu. Leader Bapak berapa orang sekarang kira-kira? Yang aktif ya leader. Mitra usaha deh bukan leader, mitra aktif Bapak. Mitra usaha yang aktif itu ya mungkin karena pandemi ini saat ini belum banyak ya sekitar 300 sampai 500 kali ya. 500-an itu ya aktif. 400 sampai 500-an. Iya. Itu mereka sebagai user ya Pak ya? Mereka pelaku bisnis juga. Pelaku bisnis dari user juga otomatis. Otomatis. Jadi kalau kita lihat database dari mereka yang terima bonus kan seperti itu nih. Berarti ini kan orang-orang yang aktif, kurang lebih nama ini aja. Seperti itu. Kalau punya top leader berapa orang Pak? Top leader itu mungkin atau rata semuanya penghasilannya?
ada sekitar di Direktur Pansaka itu ada sekitar 10-an kali Bu. Masih 10-an. Lumayan ya. Iya. Lumayan, berarti kan ibaratnya growing Bapak itu di start mulai di 2018 ya? 2018. Di 2018 kita hitung kan? 2018. Iya. Betul. 2018 Jadi kita baru nggak berizin juga kan Pak ya? Iya betul. Kita kenal di Satgas. Iya, dulu saya lihat Bu Ina ini. Ternyata Bu Ina ini sanguin ya, lucu sekali ya. Dulu kejam sekali gitu kan. Beda Pak, kalau di Satgas itu kadang saya masih kejam kok Pak. Ada momennya kapan harus kejam, kadang harus imut gitu Pak. Betul. Tergantung kiriman produk. Oh gitu. Siap, nanti satu kontainer nih Bu. Banyak Kontainernya aja gak ada isinya. Bapak ini lucu juga sebenarnya. Kembali ke leader Bapak, itu dari top leader Bapak yang tadi kurang lebih 10 orang itu biasanya income terbesar mereka berapa Pak per bulan? Antara 15 sampai 20-an Masih An. Oh Ya, Masih An, masih tapi 15 sampai 20 rutin jutaan ya gitu. 15 sampai 20 Iya. jutaan itu luar biasa juga sih Iya. Pak. Buat apa ya ibaratnya lagi di situasi pandemi begini ya. Betul. Tentu aja kita bandingin perusahaan Bapak dengan perusahaan-perusahaan lokal lainnya gitu kan. Kalau kita bandingin sama perusahaan yang Pak Kani ya Oh iya, pincang ya Pak ya. jauh banget Pak Iya, Kadi kan. beliau udah PMA suhu, juga Bu. Hah? Suhu. Itu suhunya di direct selling kan. Ya, kadang sih banyak ya Pak. Saya tuh kadang suka sedih gitu ya ketika melihat perusahaan-perusahaan lokal itu sangat menutup diri gitu Pak. Jadi kayak industri direct selling itu ketika kita minta buat sharing, buat berbagi itu mereka kayak ada rasa ketakutan gitu. Takut rahasia perusahaan terbuka. Sebenarnya kita nggak ada tujuan ke sana gitu ya. Justru kayak modelnya Dewan Komisioner di APLI itu mereka tuh sangat membantu untuk buat Agar grow. konsultasi gimana supaya more bigger gitu ya, supaya growingnya tuh bagus perusahaan. Itu sebenarnya Dewan sangat menunggu momen itu gitu. Cuma kadang ketika kita menawarkan kok nanti kita dianggap mau ikut campur urusan dapur perusahaan anggota gitu kan. Tapi sebenarnya kayak model Pak Kani, Pak Joko, Pak Kun, Pak Hari dan Pak Roy itu sebagai Dewan mereka sangat welcome ya, dan mereka juga sangat aware dengan perusahaan anggotanya. Jadi kalau misalnya katakan Pak Firman dan Pak Sandi ingin konsultasi masalah ini marketing plan ini untuk produk saya ini bagusnya saya pakai marketing plan yang gimana ya? Apakah saya harus binary system, apakah harus matahari, ataukah saya harus hybrid gitu kan? Itu mereka sangat membuka pintu gitu kan. Jadi nggak usah takut Pak. Nah mungkin setelah podcast ini Bapak juga bisa terbuka pikirannya. Kalau misalnya, Bu saya mau konsul ke Pak Kani dong, itu nggak apa-apa Pak, pasti kita bantu. Nanti kalau Dewan yang nggak mau, saya somasi Dewannya. Tapi biasanya sih mau. Justru selama ini tuh hidup saya ini kan di APLI kayak baskom ya Pak ya. Jadi tempat curhatan anggota, curhatan Dewan, curhatan pengurus gitu ya. Mereka selalu ingin membantu anggotanya. Nah kira-kira Bapak gitu ya, ketika ada kesempatan ya, ada waktu buat jumpa dengan Dewan ya, akhirnya bisa konsultasi. Pertama-tama yang ingin Bapak tahu tentang bisnis Bapak itu apa sih yang ingin ditanyakan pendapatnya ke Dewan Pak? Tentunya ini dengan senang hati sekali ya, sebetulnya kita juga pengen banyak, karena kan kita ini juga baru belajar Bu 2015 tentunya, kan dewan-dewan yang lain pengalamannya sudah sangat banyak dalam bangun bisnis. Karena tentunya dalam membangun bisnis direct selling dengan menjadi distributornya kan beda, karena pengalaman saya dulu kan pengalaman jadi distributor dari tahun 2004. Beliau di Dewan itu kalau nggak punya pengalaman nggak akan jadi Dewan. Makanya itu, karena itu sebetulnya kita juga pengen tanya-tanya, tapi waktu itu kita belum ketemu jalurnya Bu. Oh. Kita belum ketemu jalurnya. Ini Bapak podcast kesini udah dilihat tuh Pak, pasti nanti. Iya, makanya dengan senang hati, karena kalau memang itu bisa membantu untuk pertumbuhan growth kita, kita akan dengan senang hati sebetulnya kita tanya, karena kan memang kita juga butuh konsultan. Ibarat seorang dokter ya, kita sakitnya apa, kita juga nggak pengen berhenti di sini saja Bu, kita pengen berkembang, karena ya salah satu visi kita bagaimana caranya walaupun cuma sedikit, Pansaka ini bisa membantu untuk ekonomi kerakyatan seperti itu. Oh iya. Itu sih, walaupun nggak membantu banyak, tapi minimal ada gitulah sumbangsihnya. Ya paling tidak kan Bapak bermanfaat buat mitra usaha Bapak lah. Artinya selama pandemi ini mereka masih bisa mendapatkan penghasilan. Betul. Ya kan masih bisa ya katakan pekerjaan yang mereka lakukan itu bermanfaat juga buat diri mereka, betul. Pribadi sebagai user, badan bisa jadi sehat juga dan mendapatkan penghasilan tentunya. Betul. Itu kan yang luar biasa ya Pak ya. Kemudian setelah Bapak memberi bocoran ke kita omset, jumlah top leader, jumlah member aktif. Nah, yang diinginkan Pansaka apa nih Pak ke depannya?
Tentunya omsetnya ingin lebih besar lagi sih Bu. Karena menurut kita omsetnya saat ini belum besar ya. Saya mau nanya omset rada sungkan. Iya, saya juga nggak bisa jawab Bu, karena sungkan. Saya belum nanya Pak, jadi kalau kita udah mulai sungkan sebaiknya saya nggak nanya. Tapi penasaran Pak, emang income-nya berapa Pak omsetnya sekarang? Omset bersih gitu Pak? Kayaknya nanti di belakang aja deh Bu ya. Oh, jadi nggak mau dikasih tahu. Iya. Yang kayak gini-gini nih susah Pak. Kadang kalau kita mau bikin maju tuh Dewan kadang suka kesel nih kayak gini-gini Nina gitu kan. Dia aja nggak mau terbuka gitu. Sebenarnya wajar sih ya Pak ya. Iya. Mungkin ada Karena saya malu nanti nyebutinnya Bu. Oh gitu. Ya udah kalau malu nggak usah disebutin. Bapak nyebutin dalam hati gitu. Oh saya bisa telepati Pak. Jadi bisa kebaca sama saya gitu kan. Iya. Kan kalau nyebutin 5 miliar tuh kan nggak malu gitu kan. Tapi beneran 5 miliar Pak? Nggak juga. Oh nggak juga. Iya. Penasaran juga nih Pak. Udah yang lain aja Bu tanyanya. Tetap nggak mau dijawab. Nggak apa-apa Pak, kita ngerti kok. Ada kalanya saya narasumber ada yang saya kejar berapa omset per bulannya. Gitu ya tapi berarti untuk saya Bapak. harus lihat podcast Apli tiap hari nih kalau ada ini. Saya nantikan podcastnya nanti. Kalau saya bocorin nanti nggak ada yang mau podcast sama saya. Oh Bu Ina nanya omset perusahaan gitu kan. Enggak lah. Saya sih menanyakan itu Bapak berkenan jawab alhamdulillah. Kalau enggak ya kebangetan gitu kan. Oh gitu. Tapi ya sudah Pak, dari senyum Bapak kita udah bisa baca kok Pak gitu kan. Mohon maaf ya Bu ya. Iya nggak apa-apa. Santai-santai Mau Pak. minum dulu silakan. Enggak Pak, ini bukan minuman Pak. Ini hand sanitizer Pak. Oh iya coba. Ini tegas sekali ya. Kita nggak dikasih minum, sabar aja ya Pak ya. Mungkin sebentar lagi kita akan diberi gitu kan. Sekarang ini kita udah memasuki season terakhir gitu ya Pak. Saya tuh cuma pengen tahu gitu kan. Bapak kan kerjaannya tuh keliling ya. Setiap weekend tadi ketemu sama top leader atau sama mitra usaha. Seberapa besar sih keinginan Bapak menjadikan seorang mitra usaha ini menjadi leader? Kemudian sampai menjadi leader menjadi top leader. Seberapa besar keinginan Bapak? Tentunya sangat besar harapan kita sih Bu. Karena ya dengan adanya leader itu mereka juga bisa membantu orang-orang yang lain, mitra-mitra yang baru untuk bertumbuh. Dan mereka kan bertumbuh bukan hanya sekedar finansial. Tapi di MLM ini mereka juga bisa membantu orang bertumbuhnya secara people skill. Karena di MLM itu kan banyak hal yang terjadi yang dialami adalah saya lihat banyak orang-orang bertumbuh karena MLM ini kan universitas kehidupan. Ketemu orang seperti itu. MLM itu universitas kehidupan. Ini bagus jadi. Buat caption di sosmed nanti Pak. Oh iya. Okay. Karena kan harus berjiwa besar, nggak boleh drop, nggak boleh down. Down boleh sebentar tapi harus semangat lagi kan seperti itu. Kita harus bisa nerima masalahnya orang, bisa ngasih solusinya, bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh mitra atau prospek, kan seperti itu. Akhirnya kan dari pengalaman-pengalaman tersebut kita bisa menjadi lebih bijak, untuk mengatasi masalah dan seterusnya itu sih. Nah dengan banyaknya leader, otomatis tentunya mereka bisa mengajarkan hal-hal yang baik, bukan hanya sekedar masalah uang aja, tapi masalah people skill, begitu sih. Terus definisi leader yang baik menurut Bapak itu apa Pak? Kalau leader yang baik, menurut saya adalah leader yang bukan hanya sekedar orientasinya masalah uang. Jadi mereka memang harus siap berproses. Karena menjalankan bisnis MLM itu bukan bisnis yang dikerjakan instan. Nggak butuh waktu, nggak hanya butuh 1-2 bulan, terkadang mungkin 1-2 tahun. Nah dalam waktu 1-2 tahun itu belajar mungkin untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan people skill-nya. Dan mereka di situ juga nanti akan mengajarkan memanajemen timnya seperti itu. Mereka harus bisa mengayomi dan banyak hal lah, banyak hal. Jadi yang akan didapat oleh seorang yang memang menjalankan MLM ini dengan koridor yang benar, dengan sistem yang benar, yaitu bukan hanya sekedar orientasinya uang. Karena kalau sudah orientasinya uang, ya akhirnya nanti akan lompat sana lompat sini. Jadi menurut saya itu semua MLM itu bagus, terutama yang dapat izin ya, apalagi yang sudah masuk di Apli. Wah, ini itu. luar biasa nih Pak. Karena kan sudah diverifikasi. Ya, nah betul, tentunya Pak. Saya berharap memang semua anggota Apli punya leader-leader yang memang loyal, yang mereka tidak lihat kanan kiri dan seterusnya. Karena dimanapun sebetulnya sama, dimanapun sebetulnya sama. Tinggal bagaimana mereka membangun brandnya perusahaan, tinggal bagaimana caranya mereka membangun timnya, seperti itu sih. Membangun dirinya juga tentunya. Pada saat dirinya berkembang, otomatis income-nya juga akan berkembang. Seperti betul. Itu sih. So, jadi kesimpulan definisi seorang leader menurut Bapak Firman Apandi. Pakai P. Iya. Ya, CEO dari PT Pansaki Berdikari Bersama adalah
seseorang yang tidak hanya berpikir tentang uang. It is not only money oriented, tetapi adalah berproses. Seorang yang sanggup berproses, mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Betul. Karena direct selling ini atau MLM ini adalah sebuah universitas kehidupan. Ya, betul. Yang mana kita harus selalu terus berkembang dan berkembang. Betul. Luar biasa sekali Pak Firman, terima kasih Ya, atas terima kasih. waktunya. Ya, semoga juga berkenan di acara belak-belakan bersama Apli ini. Tentu saya menunggu, kalau bisa Jumat depan juga boleh seperti itu. setiap minggu jadinya Pak. Pemirsa di rumah, podcast kita episode ketiga bersama CEO dari Berdikari, Pansaki Berdikari bersama. Selesai sudah hari ini, semoga dapat diambil manfaatnya. Dan selanjutnya mungkin Bapak ada yang mau disampaikan pesan-pesan kepada terima kasih penonton? buat Apli, terima kasih buat Pak Kandi sebagai Ketua Umum Apli, Bu Ina, Pak Joko, dan semua dewan ya, karena tanpa Apli pun mungkin bisnis kita juga akan susah berkembang ke depan nanti. Kita juga butuh untuk dukungan, konsultasinya, dan saya berharap semua membernya Apli tahun 2021 ini omsetnya naik semua. Amin, amin. Yang Bapak harapkan dari Apli apa? Apli lebih gimana Pak ke depannya? Apli sudah sangat bagus saat ini, dan ke depan semoga banyak hal-hal yang inovatif yang bisa membackup untuk para membernya, untuk mengedukasi minimal. Karena yang paling penting sebetulnya kan edukasi, bimbingan yang kita butuhkan agar kita bisa berkembang lebih besar lagi. Oke, terima kasih pemirsa semuanya. Salam dari kami di sini. Semangat pagi. Semangat pagi.